Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dosen FKIP Universitas Siliwangi, mengajar di jurusan Pendidikan Fisika. Saya menempuh mata kuliah Fisika Sekolah. Apa itu Fisika Sekolah? Untuk selengkapnya, simak materi berikut ini. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 Fisika Sekolah akan membahas mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Materi yang akan kita bahas kali ini terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama ada momen gaya, yang kedua ada momen inersia, yang ketiga hubungan antara momen gaya dan momen inersia, keempat analogi translasi dan rotasi, 5 titik berat, 6 momentum sudut, dan yang terakhir kesetimbangan benda tegar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu momen gaya. Apa sih itu momen gaya? Momen gaya adalah salah satu bentuk usaha dengan salah satu titik sebagai titik acuan. Misalnya, anak yang bermain jungkat-jungkit dengan titik acuan adalah poros jungkat-jungkit. Momen gaya juga bisa disebut sebagai besaran vektor. Momen gaya adalah hasil kali gaya dengan jarak terpendek arah garis kerja terhadap titik tumpu. Momen gaya juga bisa disebut momen putar atau torsi yang diberi lambang tau, di mana momen gaya mendapatkan rumus tau sama dengan R kali F. Jika momen gaya terhadap sudut apit antara gaya yang bekerja dan jarak atau lengan, maka dirumuskan menjadi tau sama dengan F kali R sin theta. Momen gaya total pada suatu benda yang disebabkan oleh dua buah gaya atau lebih yang bekerja terhadap suatu proses dirumuskan menjadi sigma R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai R seterusnya. Vektor tau arahnya sepanjang sumbu putar menurut kaidah tangan kanan. Genggaman jari bertindak sebagai arah rotasi dan ibu jari sebagai momen gaya. Pembahasan yang kedua mengenai momen inersia. Momen inersia menyatakan bagaimana massa benda yang berotasi didistribusikan di sekitar sumbu rotasinya. Apabila sistem yang berotasi adalah sebuah partikel yang bermassa m yang berada pada jarak r dari sumbu rotasi, maka momen inersia partikel tersebut merupakan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jaraknya dari sumbu rotasi. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai I sama dengan m kali r kuadrat, di mana I merupakan momen inersia, m merupakan massa benda, dan r merupakan jarak partikel dari suatu benda tersebut. Akan tetapi, jika terdapat sejumlah partikel yang melakukan gerak rotasi, maka momen inersia total merupakan jumlah momen inersia setiap partikel, yaitu I sama dengan sigma m kali r kuadrat. Apabila benda yang berotasi terdiri atas susunan partikel kontinu, seperti benda tegar, maka momen inersia dihitung dengan metode integral, yaitu I sama dengan integral r kuadrat dm. Yang ketiga mengenai hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Gaya yang bekerja pada benda bermassa m yang bergerak melingkar dengan jari-jari r, besar percepatan tangensial benda itu adalah A sama dengan alfa kali r, dan menurut hukum Newton, F sama dengan m kali A, sehingga F sama dengan m kali A kali r kuadrat. Jika kedua ruas dikalikan dengan r, maka hasilnya F kali R sama dengan M kali alfa kali R kuadrat. Karena F kali R sama dengan tau dan M kali R kuadrat sama dengan I, maka tau sama dengan I kali A. Sehingga rumus tersebut merupakan bentuk hukum Newton 2 pada gerak melingkar. Kemudian analogi translasi dan rotasi. Untuk translasi terdiri dari kecepatan, percepatan, massa, gaya, hukum 2 Newton, dan momentum. Sedangkan untuk rotasi terdiri dari kecepatan sudut, percepatan sudut, momen inersia, momen gaya, hukum 2 Newton pada gerak melingkar, dan momen sudut. Kemudian ada titik berat. Untuk menentukan titik berat benda yang tidak teratur, maka titik beratnya dapat ditentukan sebagai berikut. Terdapat koordinat titik benda pada sumbu X dan terdapat koordinat titik benda pada sumbu Y yang dapat dirumuskan
dirumuskan dan dapat dinyatakan sesuai dengan rumus tertera. Kemudian untuk benda-benda homogen, berat atau massa benda yang dapat dinyatakan dengan volume, luas, dan panjangnya terdiri dari beberapa. Yang pertama, benda homogen berbentuk ruang. Yang kedua, benda homogen berbentuk bidang karena besar volume merupakan F sama dengan A kali T. Yang ketiga, benda homogen berbentuk garis. Untuk rumusnya bisa dilihat. Kemudian ada momentum sudut. Untuk benda yang berotasi di sekitar sumbu yang tetap, maka besarnya momentum sudut dapat dinyatakan sebagai berikut. L sama dengan I kali omega, di mana L merupakan momentum sudut, I merupakan momen inersia, dan omega merupakan kecepatan sudut. Untuk analogi gambar bisa dilihat. Jika benda bermassa M bergerak rotasi pada jarak R dari sumbu rotasi dengan kecepatan linear v, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Rumus di awal, L merupakan I kali omega karena I merupakan M kali R kuadrat dan omega sama dengan V per R, maka dapat dinyatakan sebagai L sama dengan M kali R kuadrat dikali V per R, sehingga L merupakan M kali R kali V. Pembahasan yang terakhir mengenai kesetimbangan benda tegar. Keseimbangan atau kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan 0. Keseimbangan biasa terjadi pada benda yang diam atau statik dan benda yang bergerak lurus beraturan. Kemudian, keseimbangan benda tegar dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kesetimbangan partikel, yang kedua, kesetimbangan benda. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Sedangkan benda tegar adalah benda yang bentuknya atau geometrinya akan selalu tetap sekalipun dikenakan gaya dan bentuknya tidak akan berubah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu benda atau sistem dikatakan seimbang jika ia memenuhi dua syarat. Yang pertama, sigma F sama dengan 0, dan yang kedua, sigma tau sama dengan 0. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat untuk semuanya. See you next time teman-teman semuanya.